Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Di pelajaran kita kali ini bertema tentang jujur, dan sebelum kita masuk ke materi ini, perkenalkan terlebih dahulu, di sini pembicara dari SMP SMA Semesta Semarang. Ini adalah iklan buku-buku yang alhamdulillah sudah terbit dan beredar di Gramedia, dan itu adalah sosmed untuk berkomunikasi jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam yang bisa kita diskusikan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, materi kita kali ini adalah tentang jujur, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan as-sidqu, artinya jujur. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang baik itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.
kita mengamati gambar terlebih dahulu. Di sini ada 4 gambar. Bisa kita ambil hikmah apa dari gambar ini, pelajaran apa dari gambar ini, atau gambar ini memberikan penjelasan apa, memberikan gambaran apa. Yang pertama, ini yang belum lama ini viral di sosial media, ada seseorang yang memberikan sampah kepada orang lain yang dikemas dalam bentuk sembako, tapi ternyata isinya adalah sampah. Lalu kemudian dia meminta maaf, tapi permintaan maafnya itu bohong gitu ya. Ini berkaitan dengan kejujuran, materi kejujuran, bohong adalah lawannya. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar pojok kanan atas, ada orang sedang ujian dan pegang contekan. Nah, ini juga perilaku mencontek adalah perilaku yang tidak jujur. Kemudian yang bawahnya itu ada 2 orang siswa sedang berkomunikasi di saat ujian juga. Lalu yang sebelahnya pojok kiri bawah juga sama, menggambarkan siswa sedang berkomunikasi di jam ujian. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak jujur. Kemudian gambar selanjutnya, ini yang paling pojok kiri. Di situ lihat ada gambar yang cukup lucu, di mana ada seorang siswa yang tangannya seolah-olah di atas meja, tapi tangan aslinya memegang handphone mencari contekan. Kemudian bawahnya juga sama, kasus contek mencontek di waktu ujian. Ini menandakan kebohongan. Nah, kemudian yang paling atas pojok kanan itu ada tukang bohong, difilmkan dalam sebuah film namanya Pinocchio, yang identik dengan simbol kebohongan, di mana ketika dia berbohong hidungnya menjadi semakin panjang, simbol kebohongan. Kemudian yang bawahnya ini belum lama juga, di sebuah rumah sakit di Semarang ada seorang pasien berbohong yang akhirnya mengakibatkan 46 dokter di rumah sakit Semarang tertular COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini perilaku-perilaku bohong yang harus kita jauhi. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, karena teladan kita adalah Rasulullah Al-Amin yang sangat bisa dipercaya. Nah, krisis kejujuran tidak hanya terjadi di kalangan pelajar, di kalangan pasien yang tadi kita contohkan, tapi juga merambah kepada kalangan pejabat-pejabat kita. Walaupun tidak semuanya ya, tidak bicara keseluruhan, tapi ada di antaranya yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi juga bagian dari kebohongan, karena dia mengambil secara sembunyi-sembunyi dan melaporkan sesuatu yang tidak sesuai datanya, yang akhirnya menyebabkan keuntungan bagi dirinya atau golongannya. Nah, itu adalah tindakan yang bohong. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu menerapkan kejujuran ya, karena rupanya banyak sekali krisis kebohongan di sekitar kita. Nah, apa saja krisis kebohongan itu? Pertama, berkata bohong. Tadi ya, contohnya seorang pasien tadi itu berkata bohong, dia menyebabkan dokter-dokter terpapar COVID-19. Kemudian menebarkan hoax. Nah, ini yang sedang viral di mana-mana ya, di sosial media. Hoax bertebaran, kebohongan bertebaran di mana-mana ya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kemudian perilaku mencontek tadi sudah copy paste tanpa izin, tanpa mencantumkan sumbernya, seolah-olah apa yang dia copy adalah hasil karya pribadinya, padahal itu karya orang lain tanpa mencantumkan izin. Itu juga perilaku bohong. Kemudian berlaku curang, misalkan di dunia bisnis atau di dunia dagang, di mana dia misalkan mengatakan, oh ini barangnya bagus, lalu kemudian ternyata yang dia timbang adalah barang yang busuk. Itu juga perilaku curang dan perilaku bohong, jauh dari kejujuran. Fitnah dan penipuan. Memfitnah orang lain kan berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Menipu juga sama, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sebelahnya ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan. Yang pertama, apakah ketidakjujuran itu hal yang wajar? Kita bisa merenungkan atas pertanyaan ini. Wajar tidak sih ketidakjujuran itu?
Kemudian yang kedua, menurut kamu apa sih yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela di sekitar kita? Yang ketiga, siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan bagi diri kita sendiri dan kita bisa mencoba untuk menjawabnya. Lalu yang selanjutnya, nah, terkait dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh Mbah Yai Ma'ruf Amin bahwa tukang bohong itu ahli neraka. Beliau mengingatkan akan bahaya menebarkan hoaks dan fitnah, kemudian menyebut tukang bohong sebagai calon ahli neraka, dan anggap menyebarkan hoaks dan fitnah sebagai sifat tercela. Quote dari beliau, kebohongan membawa ke neraka dan tukang bohong calon ahli neraka. Meskipun berniat baik, sebar hoaks adalah jalan yang salah. Penyebaran hoaks dan fitnah sebabkan rusaknya watak masyarakat, rugikan visi. Ini terkait dengan politik ya. Kita tidak bahas politik. Baik, di sini saluran hoax ada berbagai macam sosial media, ditampilkan 3, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan itu adalah angka-angka yang berdasarkan statistik kebohongan yang ada di sosial media tersebut ya. Wah, ini bagaimana menghitungnya, mungkin kalkulasi dari ini kan sumbernya ada di Detik, Tribun, dan berbagai sumber lainnya yang mungkin mereka melakukan analisis, melakukan survei dan sebagainya hingga akhirnya kemudian muncul angka-angka ini, saluran hoax ini ya. Oke, yang selanjutnya ini pertanyaan reflektif kedua selain yang pertama tadi. Ini untuk diri kita. Pertama, pernahkah kamu berbohong? Coba dijawab masing-masing. Pernah nggak bohong? Kenapa kamu bohong? Kenapa kok bisa bohong begitu? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Pernahkah kamu mencontek? Kenapa mencontek? Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Nah, video ini bisa di skip, lalu pertanyaan ini bisa di skip dan dijawab dalam ranah pribadi masing-masing. Penonton silahkan di skip misalkan kalau mau menjawab pertanyaan ini ya. Selanjutnya ini adalah sebuah kisah di mana menggambarkan kejujuran ya. Intinya menggambarkan kejujuran. Kisah singkatnya seperti ini. Ada seorang raja yang sudah sangat tua sekali, dia sangat tua. Lalu dia tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Nah, sementara dia sudah sangat tua dan memungkinkan dirinya sudah harus pensiun. Tapi dia tidak punya keturunan, maka dia ingin mencari keturunan calon pengganti raja selanjutnya dengan cara sayembara. Sayembara itu lomba. Jadi dengan lomba. Lombanya adalah dengan cara menanam benih. Nah, dengan cara menanam benih. Lalu kemudian dikumpulkanlah disebarkan informasi terkait sayembara ini kepada seluruh pelosok negeri yang diperuntukkan untuk para pemuda yang ada di negeri tersebut. Siapapun boleh ikut lomba ini. Nah, kemudian pada suatu ketika mereka semua dikumpulkan di lapangan dan di alun-alun kerajaan, diumumkan di sana bahwa benih akan dibagikan kepada setiap peserta dan peserta harus menanam benih tersebut. Lalu kemudian siapa yang paling bagus tanaman itu, dialah nanti yang akan menjadi calon raja selanjutnya. Semua orang hadir di situ, termasuk misalkan kita sebut saja 3 tokoh ya, Abdel, Abdul, dan Abdil. Misalkan Abdel, Abdul, dan Abdil, 3 orang bersaudara misalkan hadir di situ, Abdel, Abdil, dan Abdul ya, Abdel, Abdil, dan Abdul. Lalu kemudian singkat cerita misalkan semua orang sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, dan mereka menebar tanaman tersebut. Mereka mencari pot terbaik, mereka mencari tanah terbaik, mereka mencari pupuk terbaik dan menanam masing-masing. Seminggu kemudian tanaman mereka ternyata tidak tumbuh, termasuk 3 pemuda tadi, Abdel, Abdil, dan Abdul. Ketiganya juga tidak tumbuh. Lalu kemudian sebulan kemudian masih ternyata tidak tumbuh juga. Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan benih ini? Lalu kemudian mereka 2 bulan kemudian mendengar kabar di tetangga kota mereka, di tetangga wilayah lainnya itu terdengar kabar bahwa ada tanaman yang tumbuh. Hingga akhirnya kemudian punya mereka juga tumbuh. Punya Abdel, Abdil itu juga tumbuh. Tapi punya Abdul ini tidak tumbuh.
Apa yang terjadi dengan punya Abdul? Nah, kemudian 2 bulan kemudian tanaman Abdel dan Abdil semakin tumbuh tinggi, punya Abdul sama sekali tidak tumbuh. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa ini tidak tumbuh dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita sudah 6 bulan kemudian punya Abdel dan Abdil tumbuh sangat subur, sangat tinggi, sangat bagus tanaman itu. Termasuk punya tetangga-tetangga yang ikut juga sama bagusnya. Mereka semua kemudian 6 bulan setelah waktu yang ditentukan tiba, mereka berkumpul kembali di alun-alun kerajaan. Nah, kemudian raja juga keluar dari kerajaannya, berdiri di podium yang sudah disediakan. Para menteri juga hadir, semua orang, para pejabat kerajaan hadir di situ untuk menantikan siapakah calon raja mereka selanjutnya. Lalu kemudian sang raja berdiri di atas podium dan mengatakan, bagaimana kabar kalian semuanya? Mereka semua menjawab baik. Lalu kemudian, apakah tanaman kalian semuanya bagus? Mereka semua menjawab bagus. Kemudian raja bertanya, apakah ada yang tidak tumbuh di antara kalian? Nah, Abdul yang juga hadir di situ dan membawa potnya tanpa tanaman yang tumbuh bergetar gemetaran ketakutan. Jangan-jangan dia akan mendapatkan hukuman karena apa yang terjadi padanya tidak sama seperti orang lain. Kemudian raja bertanya kembali, apakah ada yang tidak tumbuh di antara kalian? Kemudian Abdul dengan ketakutan mengangkat tangannya mengatakan, oh saya Tuan Raja. Kemudian sang raja meminta agar Abdul dibawa naik ke atas panggung, dan itu semakin membuat Abdul bergetar jiwanya, bergetar badannya karena ketakutan. Lalu kemudian sang raja di samping Abdul berkata kepada seluruh rakyat yang hadir di situ bahwa inilah pemenang dari sayembara benih ini. Kenapa? Karena benih yang telah ditebarkan kepada kalian itu semuanya adalah benih yang telah direbus, yang tidak mungkin bisa tumbuh. Nah, apa yang kalian tanam adalah benih yang lain yang telah kalian ganti sehingga bisa tumbuh. Sementara pemuda ini adalah pemuda yang jujur. Abdul ini adalah pemuda yang jujur sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh karena memang benihnya adalah benih asli yang telah diberikan oleh kerajaan 6 bulan yang lalu. Jadi ini menggambarkan tentang kejujuran yang diterapkan oleh Abdul, sementara temannya, saudara-saudaranya yang lain justru mengganti benih dengan benih yang lain. Ini kejujuran yang patut kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kenapa kita harus jujur? Mana dalilnya? Ini membahas dalil-dalil. Setelah ini ada dalil Al-Quran, dalil hadis, dan quotes dari para ulama. Dalil pertama adalah surat Al-Maidah ayat 8. Di sini sengaja Parian buat dengan kosakata agar mampu dipahami secara kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawwamina, penegak keadilan, lillahi, karena Allah, syuhada'a bil qisti, ketika menjadi saksi, bil qisti, dengan adil. Kita diminta menjadi penegak keadilan. Ya, keadilan kan berarti menegak kebenaran, menegak menjunjung tinggi kejujuran, dan ketika menjadi saksi juga dengan adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah yajrimannakum, kebencian kamu, syana'anu qaumin, terhadap suatu kaum, ala, mendorong untuk alla ta'dilu, berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa, karena dia adil, aqrabu, lebih dekat, litakwa, kepada takwa. Di sini secara umum memang lebih cocoknya dalil untuk keadilan, ya, dalil adil. Tapi dengan berlaku adil itu artinya kan kita berlaku jujur juga. Orang yang menegakkan keadilan menegakkan kejujuran. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 8. Wattaqullaha, dan bertakwalah Allah, kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah khabirun, maha teliti. Ini agak geser di sininya nih, ya. Khabirun, maha teliti, bima, terhadap apa, ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu ma'a, bersama, as-shadiqin, orang-orang yang benar. Ini dalil terkuatnya Al-Taubah ayat 119, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur.
Jadi ini dalil tepatnya, dalil yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya ini juga dalil yang sama, Al-Baqarah ayat 42, wala dan janganlah talbisu campur adukan al-haqqa kebenaran bil batil dengan kebatilan. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan, jangan campurkan hoax dengan kebenaran, jangan campurkan kebohongan dengan kejujuran. Wa taktumu dan janganlah kamu sembunyikan al-haqqa kebenaran. Jangan sembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran itu kan berbohong ya. Wa antum dan sedangkan kamu ta'lamun mengetahui. Kamu tahu tapi kamu pura-pura nggak tahu. Itu sama saja menyembunyikan kebohongan dan berarti tidak jujur. Selanjutnya dalil dari hadis. Dari Al-Qur'an tadi sudah, ini dari hadis. An Abdillah, dari Abdillah ibnu Mas'ud. Abdillah ini anaknya ibnu Mas'ud berarti ya, Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, inna sesungguhnya as-sidqa jujur, yahdi menunjuk, ilal birri kepada kebaikan, wa inna dan sesungguhnya al-birra kebaikan, yahdi menunjuk, ilal jannah ke surga. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau mau masuk ke dalam surga, ya ada jalannya, dan jalannya itu adalah jujur, karena jujur menunjuk kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan ke surga. Ini jalan tiket masuk surga ini ya, itu dengan cara jujur. Kemudian hadis kedua, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Tajir seorang pebisnis, as-saduq yang jujur, al-amin lagi dapat dipercaya. Pedagang jujur dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, orang-orang yang meninggal sebagai syahid. Luar biasa sekali. Bayangkan pedagang yang jujur ditempatkannya dengan para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada. Ini kan kelompok atau level yang luar biasa ya. Para nabi, bayangkan, as-siddiqin, as-syuhada. Mudah-mudahan kalau ada para pedagang nanti atau para pebisnis nanti ya dari alumni SMA Semesta, SMP Semesta akan menjadi orang-orang yang jujur. Tajir jujur, orang-orang yang pedagang tapi jujur. Kemudian dalil ketiga, hadis ketiga. Ayatul munafiki salasun, ciri munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berucap atau berkata dia berdusta, apabila membuat janji dia ingkari, dan apabila diamanahi, diberi amanah dia berkhianat. Ini ciri-ciri munafik. Nah, yang pertama yang jadi penekanan di sini adalah idza hadasa kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. Berarti kalau ada orang pendusta, pembohong, itu ciri orang munafik. Munafik dia pembohong. Jadi kita tidak bahas ciri yang lainnya ya, kita fokus di bagian jujur. Nah, Al-Quran sudah, hadis sudah, sekarang quote dari ulama. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Jelas dia berkata jujur, orang akan percaya kepadanya. Nabi Muhammad jujur, sehingga orang-orang percaya di zaman itu, mempercayakan segala sesuatu kepada Rasulullah SAW. Dia juga akan mendapatkan cinta, rasa senang dari orang lain karena memang pribadinya sangat disenangi dengan perilaku jujurnya, dan rasa hormat, orang-orang akan hormat, oh dia orang yang sopan, dia orang yang jujur, sehingga orang hormat kepadanya. Kemudian quote yang kedua adalah dari proklamator kita, yaitu Bung Hatta. Selain bersama Bung Karno kan Bung Hatta juga ada ya. Nah, beliau berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Wah, ini mudah-mudahan kita jauh dari sifat tidak jujur ya, karena memang sulit diperbaiki. Ibarat motor atau mobil dibawa ke bengkel udah susah diperbaiki ya, udah banyak rusaknya itu. Kemudian yang selanjutnya, quote selanjutnya ini kita ke level Indonesia dari Al-Hakim, Ustadz Abdullah Hakim Nastiar, bahwa jujur adalah kehormatan diri. Jujur itu bukan untuk dipercaya orang lain. Jujur itu adalah kehormatan diri dan amal soleh yang sangat disukai. Baik. Nah, Rasulullah SAW adalah pilar kejujuran, simbol kejujuran, karena beliau bergelar Al-Amin. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah bergelar Al-Amin yang sangat dipercaya. Orang-orang begitu percaya. Pribadi yang
paling jujur di seantero Mekah waktu itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalaupun orang menitipkan uang kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menjaganya dengan baik. Itulah yang kemudian membuat Khadijah begitu percaya kepada Rasulullah untuk memberikan barang dagangannya untuk diperjualbelikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu untuk dibawa ke Damaskus untuk berdagang bersama Abu Thalib waktu itu. Oke, para beliau Al-Amin, sangat dipercaya. Nah, kita bisa meniru sikap Al-Amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah jujur, pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Berani jujur hebat ini adalah simbol KPK ya, KPK Komisi Pemberantasan KPK korupsi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini simbolnya, berani jujur itu hebat. Baik, sampai sini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.